Shalom saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, berjumpa kembali dengan saya di dalam malam Natal ini. Kita akan bersama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Injil Yohanes pasalnya yang pertama, ayatnya yang keempat. Di dalam bagian A di situ dikatakan, di dalam Dia ada hidup. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, berbicara tentang Natal. Peristiwa Natal ini adalah sebuah peristiwa yang membawa sebuah perubahan besar di dalam kehidupan umat manusia. Inti dari Natal sebenarnya ada pada Yesus Kristus, bukan pada aksesoris yang selalu hadir dalam setiap perayaan Natal. Bukan itu fokus kita, bukan itu fokus atau inti dari Natal, tetapi Yesus Kristus sendiri. Nah, siapakah Yesus Kristus itu? Injil Yohanes memberi penjelasan dalam Injilnya ini tentang siapa Yesus Kristus. Dia membuka Injilnya dengan mengatakan atau menulis bahwa pada mulanya adalah firman dan seterusnya. Yesus Kristus adalah firman. Dan di dalam pasal yang pertama ini dijelaskan bahwa keberadaan firman itu sudah ada sejak di dalam kekekalan. Artinya, saudara, sebelum firman itu menjadi manusia, Dia sudah ada sejak dalam kekekalan. Bahkan bukan hanya itu, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa Yesus Kristus adalah Allah sendiri. Dari ayat-ayat yang pertama dalam pasal yang pertama Injil Yohanes ini kita bisa melihat bukti-bukti kealahan Yesus yang dinyatakan secara terang benderang dengan jelas. Apa saja itu? Tadi sudah kita bahas bersama. Dia sudah ada sejak dalam kekekalan. Hanya Allah saja yang memiliki sifat kekal di dalam dirinya sendiri. Yang berikut, Dia adalah pencipta segala sesuatu. Ayat 3. Dan ayat yang keempat, di dalam Dia semua ciptaan memperoleh hidupnya. Kenapa? Karena Dia adalah sumber kehidupan, bahkan Dia adalah hidup itu sendiri. Dan yang terakhir, di dalam ayat yang ke-14, firman yang adalah Allah itu, pencipta itu, yang sudah ada sejak dalam kekekalan sebelum segala sesuatu dijadikan, Dia menjelma menjadi manusia. Ayat 14, diam di antara kita, ada di antara kita. Nah, hari ini kita akan fokus kepada tema kita, dalam Dia ada hidup. Di dalam firman, di dalam Yesus Kristus ada hidup. Yang menjadi pertanyaan adalah hidup seperti apa yang dimaksudkan. Yang pertama, saudara, di dalam Dia ada hidup. Hidup yang dimaksud di sini adalah kehidupan yang ada pada seluruh ciptaan. Perhatikan ayat 3 bagian A, di situ dikatakan segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Ini menunjukkan dengan jelas bahwa Kristus adalah pencipta. Dialah yang memberi hidup kepada seluruh ciptaan. Jadi semua makhluk hidup bisa hidup karena memperoleh hidup dari siapa? Dari firman itu. Dari Yesus Kristus. Kalau kita membaca kepada Kejadian yang pertama, waktu Allah menciptakan seluruh ciptaan, Dia berfirman, berfirmanlah Allah, maka segala sesuatunya jadi. Berfirmanlah Allah, maka seluruh ciptaan itu pada akhirnya memperoleh kehidupan. Dialah yang menopang seluruh ciptaan, sehingga seluruh ciptaan bisa hidup. Dia berkuasa memberi hidup,
dan Dia juga berkuasa untuk mengambil hidup. Di dalam firman, di dalam Yesus Kristus, semua ciptaan memperoleh hidup, termasuk saudara dan saya, ya, yang bisa hidup sampai saat ini. Ini semua tidak terlepas oleh karena Yesus Kristus yang memberikan kepada kita kehidupan tersebut. Tanpa Yesus Kristus, tanpa firman itu, kita bersama dengan seluruh ciptaan lainnya tidak akan bisa hidup. Perhatikan ayat 3 bagian selanjutnya. Tanpa Dia, tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi hidup yang dimaksud di sini bicara tentang hidup bios, hidup secara jasmani. Saudara dan saya bisa ada karena hidup yang diberikan oleh Yesus Kristus. Bahkan semua ciptaan yang ada saat ini boleh ada, boleh hidup, itu juga semua oleh karena Yesus Kristus, karena Dia adalah sumber kehidupan. Orang mau percaya atau tidak bahwa Dia adalah sumber hidup, faktanya Dia adalah sumber hidup yang memungkinkan semua ciptaan bisa hidup. Yang kedua, saudara, hidup. Hidup berbicara tentang keselamatan. Hidup yang dimaksud oleh Yohanes dalam Injilnya ini adalah keselamatan. Apa itu? Itulah kelepasan dari kuasa dan kutuk dosa, serta kelepasan dari kuasa iblis. Mereka yang percaya kepada Yesus Kristus ini akan memperoleh keselamatan. Artinya apa? Artinya mereka dibebaskan, dilepaskan dari kuasa dosa, dilepaskan dari kebinasaan kekal sebagai akibat dosa. Injil Yohanes 20 ayat 30 sampai dengan ayat 31 mengatakan demikian. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Anak Allah dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Memperoleh hidup dalam namanya. Hidup di sini bicara tentang keselamatan kekal. Jadi saudara, sangat jelas Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa di dalam Yesus Kristus saja ada hidup. Artinya ada keselamatan kekal. Ada keselamatan atas perbudakan dosa, sehingga kita tidak lagi tunduk, tidak lagi dikuasai oleh dosa, bahkan kita diberi kuasa, dimampukan untuk melawan setiap godaan dosa dan tidak lagi tunduk kepada godaan dosa serta keinginan untuk berdosa. Hanya di dalam Yesus Kristus ada hidup. Artinya apa? Artinya kita tidak lagi berada di bawah kutuk dosa. Paulus dalam suratnya di Roma menulis bahwa demikianlah tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Yesus Kristus. Upah dosa ialah maut, kutuk, murka Allah tidak lagi menjadi bagian bagi mereka yang percaya kepada Kristus. Inilah keselamatan kekal itu. Apa itu? Tidak lagi berada di bawah kutuk dosa. Tidak lagi akan binasa di dalam api neraka yang kekal itu. Tidak lagi berada di bawah murka Allah yang akan membinasakan setiap orang berdosa dalam api neraka selama-lamanya. Inilah keselamatan itu. Di dalam Yesus Kristus ada hidup. Artinya apa? Artinya kita sekarang menjadi anak-anak Allah, ayat 12 dari Injil Yohanes pasal yang pertama ini, yang berhak mewarisi janji-janji Allah. Nah saudara, semua itu bisa terjadi ketika kita percaya kepada Yesus Kristus yang datang, yang malam ini kita peringati. Dia datang untuk memberikan hidup kepada kita. Apa itu? Keselamatan kekal. Yang ketiga, hidup. Apa yang dimaksud dengan hidup dalam bagian ini? Hidup yang dimaksud di dalam bagian ini adalah hidup kekal. Apa itu hidup kekal? Hidup kekal adalah hidup selamanya bersama dengan Allah di sorga. Hidup kekal adalah kehidupan seperti Allah yang juga adalah kekal. Nah, hidup kekal adalah hidup Allah sendiri.
Hidup kekal itu lawannya, saudara, adalah kematian kekal, yakni mengalami penghukuman selama-lamanya di dalam neraka. Ini lawannya. Nah, di dalam Dia ada hidup. Artinya, hanya di dalam Yesus Kristus sajalah kita bisa memperoleh hidup yang kekal. Kita bisa diselamatkan dari kebinasaan kekal. Kita bisa hidup kekal hanya di dalam Yesus Kristus. Ya. Oleh sebab itu, ketika kita merayakan Natal, Natal ini berbicara. Natal ini memberikan berita yang luar biasa yang mendatangkan sukacita kepada kita. Apa itu? Natal membawa kita kepada hidup yang kekal. Hanya ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, Putra Natal itu, maka dipastikan kita akan memperoleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 36 berkata, barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Inilah makna hidup yang ketiga yang dimaksudkan dalam Injil ini, itulah hidup yang kekal. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, inilah tiga makna hidup yang kita bisa lihat di dalam bagian firman Tuhan ini. Hanya di dalam Yesus Kristus sajalah kita memperoleh hidup, baik itu hidup secara jasmani maupun hidup secara rohani. Itulah keselamatan kekal dan hidup yang kekal. Nah, di dalam renungan di malam Natal ini, marilah kita tidak hanya memperoleh hidup yang bersifat jasmani saja, tetapi juga kita memperoleh hidup yang bersifat rohani, yakni keselamatan kekal dan hidup yang kekal. Biarlah dalam renungan di malam Natal ini, kita kembali diingatkan, kita membuka hati kita, percaya kepada Yesus Kristus, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, karena Dia adalah Juru Selamat manusia berdosa. Yesus Kristus satu-satunya yang bisa memberikan kepada kita hidup. Bukan hanya hidup jasmani saja ya, tetapi pastikan juga saudara memperoleh hidup yang sifatnya rohani. Itulah hidup yang kekal dan keselamatan yang kekal. Oleh sebab itu, jangan tunggu atau tunda waktu lagi. Percayalah kepada Yesus Kristus, maka saudara akan memperoleh hidup. Alkitab berkata dalam Yohanes 10 ayat 10b, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Puji Tuhan, haleluya. Saudara, jangan lewatkan renungan di malam Natal ini sebagai sebuah seremoni belaka. Tetapi mari kita datang kepada Dia. Kita percaya kepada Dia. Tuhan, aku percaya kepada Engkau. Aku mau bertobat dari segala dosa-dosaku. Oleh sebab itu ampuni aku. Masuklah dalam hatiku. Dan jadilah Tuhan di dalam seluruh kehidupanku. Karena di dalam Dia, saudara dan saya mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Tuhan Yesus memberkati saudara dan shalom.